Yang terhormat dan yang sangat saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji UKIM. Saya Mustahin, mahasiswa BBKIPAI dalam jabatan BEK 3 tahun 2025 LP3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0623 0825 876. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 9 SMP Al-Hasaniyah Berangan Pamekasan dengan materi beriman kepada hari kiamat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Sehat. Seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran, kita baca dulu ya yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Ahmad Jailani, Ya, Pak. Iza Syafira, Ada, Pak. hadir ya. Iya. Maufur Rozi, Ada, Pak. Muhammad Ali Wafa, Ada, Pak. Muhammad Rizky Hidayat, Ada, Pak. Nasrullah, Ada, Pak. mana? Ini, Pak. Terus Rumiyatus Sholihatun, Ada, Pak. Yana, Ada, Pak. Syarifatul Jannah. Ada, Pak. Kita lanjut ya. Hanya sekarang kita SBB. Biar tepuk tunggal. 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 Tepuk ganda. 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 Tepuk 221. Siap benar. Yes. Satu kali lagi ya. Saya ajak. Saya ajak. Tunggal. Tunggal. Tepuk tunggal. Ganda. Ganda. Tepuk ganda. Tepuk 221. Siap benar. Yes. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Baik, Pak. Setelah kita SBB, bagaimana rasanya? Senang. Nyaman? Ya. Senang? Ya. Oke. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Benar siap? Siap. Kalau kalian memang betul-betul siap, saya mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang hari kiamat? Yang kalian ketahui apa saja? Kehancuran semesta, Pak. Kehancuran semesta, ada lagi? Dunia Dajjal. Munculnya Dajjal, apa lagi? Yang kalian ketahui? Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, bagus, cukup ya. Nah, itu yang kalian ketahui sebelum kita masuk ke pelajaran. Lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis dan menjelaskan makna atau pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Ingat ya, tujuannya diingat. Yang kedua itu mengidentifikasi macam-macam kiamat, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Ingat ya. Nomor 3 yaitu menunjukkan sikap beriman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari, seperti
semangat beramal soleh, dan menghindari perbuatan Dosa. Ini tujuan pembelajaran kita. Ini yang harus kita capai, yang harus kita selesaikan pada pertemuan kali ini ya. Ya Pak. Ingat tujuan pembelajarannya. Lanjut. Saya sekarang akan jelaskan skema atau kegiatan yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu orientasi terkait materi pembelajaran. Ingat materinya apa tadi? Beriman, orientasi yang akan menjadi masalah kepada kalian. Terus peserta didik kalian sebenarnya nanti akan saya jadikan kelompok-kelompok kecil. Terus kemudian peserta didik nanti akan diberikan tugas secara kelompok sesuai kelompoknya masing-masing sesuai dengan instruksi dari saya. Kemudian peserta didik nanti setelah mengerjakan kelompok kalian presentasikan di depan, buktikan hasil diskusi atau karya kalian masing-masing. Dan nanti peserta didik akan mengerjakan tugas sumatif, tugas akhir ya. Sebelum kita apakah kamu pernah mendengar atau menyaksikan tentang bencana alam seperti gempa bumi? Pernah mendengar? Pernah. Tsunami? Pernah. Atau kecelakaan? Pernah mendengar? Pernah. Pernah melihatnya secara langsung? Pernah. Bagaimana perasaan kalian? Takut. Takut? Ya. Takut sama siapa? Allah. Jika kamu diminta untuk bercerita tentang hal yang kepada seorang yang belum pernah dengarnya, orang tidak pernah mendengarnya, apa yang kamu sampaikan terlebih dahulu? Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak. Yang gimana? Coba. Yang perlu disampaikan terlebih dahulu adalah pengertian dan tujuan hari akhir agar orang tersebut memahami maknanya sebelum mendengar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari itu. Bagus, cukup? Iya. Tepuk tangan yang meriah. Apa yang mengejutkanmu? Apa yang membuat kamu terkejut ketika kalian mempelajari tentang tanda-tanda atau peristiwa hari kiamat? Apa saja? Ada yang tahu? Yang bikin kalian terkejut? Tiupan sangkakala yang oleh malaikat Israfil yang membuat seluruh alam semesta hancur dan semua mati. Oh iya ya, bagus ya. Mungkin ada lagi? Coba apa? Dibangkitnya seluruh manusia dari alam kubur bisa dari pembaca. Oke, terima kasih. Ada lagi? Masih ada? Pak. Gimana? Betulnya Dajjal makhluk yang menyesatkan banyak orang dengan tipu dayanya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Ya. Matahari terbit dari barat yang menandakan pintu tobat sudah terbentuk. Sekarang saya akan tampilkan sebuah video, tayangan video terkait dengan hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita pelajari pada bab ini meliputi pengertian hari akhir, pengelompokan kiamat menurut para ulama, tanda-tanda hari kiamat, kehidupan setelah kematian, yang meliputi yaumul barzakh,
Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Dan yang terakhir surga dan neraka, yang meliputi nama-nama surga dan neraka. muncul di pertanyaan-pertanyaan soal. Mari kita renungkan. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Orang yang menanam padi berharap akan menanam padi. Demikian juga yang menanam jagung, sagu, dan sorghum tentu berharap akan memanen jagung, sagu, dan sorghum. Seperti perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus dari bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari melontang-lanting dan tidak sempat mengenali lagi sanak syaitan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Satu, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Dua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, Sang Pencipta, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubro memang belum terjadi. Peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dari berita Allah Ta'ala dan Rasulullah. Demikian materi pada pertemuan. Oke, kita kan sudah menyaksikan tayangan video terkait tentang hari kiamat. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Cuma tayangan-tayangan seperti itu. Aku ngeri. Iya. Iya, bagus. Ini nanti akan menjadi motivasi kepada kalian agar kalian selalu berbuat baik dan menjauhi meninggalkan pekerjaan buruk. Karena kalian sudah tegang tadi menyimak video-video tayangan terkait dengan hari kiamat. Sekarang kita main game ya. Ya, Pak. Yang nanti gamenya akan muncul materi-materi yang kalian saksikan di video tersebut. Kalian harus ya. Nah, sekarang siapa yang mau main sedangkan maju ke depan? Caranya begini ya. Langsung main ya. Caranya begini, kalian anggaplah ini kalian. Siapa namanya? Saya ganti namanya. Diganti dulu namanya. Sebiar alasan ini adalah kalian yang mau maju nanti. Kalian cari yang namanya guru kalian. Caranya gini ditutup ya. Ini ada penunjuknya keluar ke sini. Nah, berangkat terus. Ya. Kemudian cari sampean orang
yang pegang buku ini adalah guru kalian yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Mau dicoba satu ya? Ini caranya. Kalian terus berangkat, ini kalian. Nah, untuk dua kali kemana ya, ke sini dulu, sini aja. Nanti muncul pertanyaan seperti itu. Maka yang kalian bisa menjawab langsung menuju ke depan. Jadi nanti saya menjadi contohnya. Contoh dari kiamat suro adalah Meninggalnya seseorang. meninggalnya seorang. Klik kemudian kumpulkan jawaban siapa. Siapa yang mau mencoba game gratis yuk, silakan maju ke depan. Coba cari yang lain. Ini ya, terus. Ayo disaksikan. Ke atas. Itu. Dibaca. Oh benar. Tepuk tangan. Yuk langsung. Itu ada panahnya. Mana pintunya? Lewat pintunya ya. Ya. Nah, ini depan dulu. Nah, dibaca dengan nyari. Meyakini terhadap. Oh bagus benar. Ada mencari. Ada panahnya itu kemana itu? Keluar dulu. Ke bawah. Terus. Apa nama lain dari kiamat yang berarti hari perhitungan? Yuk hari perhitungan. Ayo dijawab. Benar. Yuk lagi. Ke atas. Keluar dulu ke sini. Nah, terus. Terus ke atas. Ada padanya. Cari. Nah. Peristiwa berikut yang merupakan tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Oh benar. Tandanya. Terus. Kata lain dari zaman kecil yang ada di Quran aja. Betul sekali. Karena sekarang kita tugas kelompok ya, membentuk kelompok sesuai. Baik, anak-anak ini sudah dibentuk kelompok. Di sini saya sama kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, di sana kelompok 4. Baik, ingat ya kelompoknya ya. Saya akan berikan soal kepada kalian dengan beda-beda soal dari masing-masing kelompok. Kalian kerjakan diskusi bersama untuk mengisi jawabannya ya. Jawab. Diskusi bersama, kerjasama. Nanti setelah selesai kalian presentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nih, kelompok 1. Kelompok saya berikan beserta soalnya ya, nanti dijawab. Berikan sama soalnya. Dijawab. Presentasikan masing-masing kelompoknya ke depan ya. Nah, setiap kelompok minimal ada 3 atau sampai 5 menit presentasinya ke depan. Nanti ada yang tanya ya. Jika yang ketika presentasi nggak ada yang dimengerti, tanya. Silakan ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Langsung maju ke depan. Tepuk tangan. Yuk dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Daya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal iman kepada hari akhir mengandung keyakinan teguh bahwa seluruh amal perbuatan manusia, besar maupun kecil, akan dihisab dan dibalas secara adil. Dalam konteks kehidupan modern, jika seseorang rutin beribadah, namun di saat yang sama ia secara sengaja melakukan bullying atau perundungan di media sosial, analisislah di mana letak ketidaksesuaian. Iman orang tersebut berdasarkan dimensi utama pengertian iman kepada hari akhir. Jawabannya, pelaku bullying mengabaikan fakta bahwa perbuatan zalim atau menyakiti orang lain adalah dosa yang dicatat dan akan dibalas. Bahkan jika tersembunyi dengan melakukan zalim secara sengaja, ia menunjukkan bahwa keyakinan terhadap hari pembalasan dan keadilan absolut Allah tidak terinternalisasi dalam tindakannya, sehingga imannya hanya sebatas iman, bukan praktik. Cukup? Ya, Pak. Tepuk tangan. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1, dipersilakan. Ayo, dipersilakan. Bagaimana caranya untuk memberikan kesadaran bagi pelaku bullying tersebut? Ayo, silakan dijawab kelompok 1. Yaitu menasihatinya dengan pendekatan dari hati ke hati bahwasannya tindakan tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala maka niscaya akan masuk ke dalam api neraka. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan namanya. Saya Nabila dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan dari kelompok kami. Saat ini banyak individu muda di media sosial mengajak popularitas instan dalam melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau merugikan orang lain sehingga cepat terkenal. Seolah-olah konsekuensi dari perbuatan mereka hanya bersifat sementara, hukuman sosial atau tindakan. Mengapa pengertian beriman kepada hari akhir, khususnya konsep yaumul jaza atau hari pembalasan, menjadi solusi paling efektif untuk mengatasi masalah mitos mengajak popularitas instan yang tidak bermanfaat ini? Yaumul jaza mengajarkan bahwa pembalasan sejati adalah kekal surga atau neraka, dan pembalasan tersebut diukur dari niat dan kualitas amalan perbuatan, bukan popularitas atau keuntungan materi. Individu yang beriman akan menyadari bahwa dampak dari perbuatan zalim di media sosial tidak hanya berakhir setelah trending beredar, tetapi akan dibawa dengan kehidupan di hadapan Allah. Cukup. Tepuk tangan untuk. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya dari kelompok-kelompok lain, dipersilakan. Saya Pak. Yuk lanjut. Bagaimana sikap Anda dalam menyikapi tindakan tidak bermoral yang hanya merugikan orang lain demi viral? Yuk dijawab silakan. Saya selalu menganjurkan penggunaan platform digital untuk menyampaikan informasi yang akurat, konten yang menginspirasi, pendidikan atau hiburan yang tidak merugikan. Popularitas harus didapatkan melalui nilai dan kualitas, bukan dengan cara yang merendahkan atau menyakiti orang lain. Cukup. Cukup sudah. Terima kasih. Bagaimana? Puas dengan jawabannya? Puas. Cukup. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mukminin, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kategori kiamat. Kiamat suatu peristiwa lokal yang mengakhiri sebagian kehidupan manusia atau alam. Nomor peristiwa 1, 2, 5. Alasan: meninggalnya ulama, kematian individu, gempa bumi, tsunami, bencana lokal, dan kebangkrutan. Perubahan besar di sebagian kecil dunia adalah contoh kiamat yang skalanya terbatas.
346. Kandungnya jagat raya dan ditiupnya. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, barangkali Anda yang mau bertanya, mumpung masih dibuka pertanyaan dipersilakan. Ya Pak, Ayo, ngomong. Gimana? termasuk ke dalam kiamat apakah musibah yang dialami di Santet Al-Fazini akhir-akhir ini? Kematian yang ditimbulkan karena runtuhan gedung di pesantren Al-Qasimi tersebut termasuk dalam kiamat suro, karena musibah tersebut mengakhiri kehidupan sebagian manusia di dunia ini. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok 4 dipersilakan. Ayo Pak, Coba. bagaimana sikap kita seandainya kita jadi Rina yang mana sudah jujur tapi malah dituduh korupsi? Tapi dengan sabar, tetap tenang dan berpegang. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karyanya, hasil diskusinya. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Jawaban dari kelompok 1 sudah baik, ya, karena menunjukkan pemahaman bahwa perilaku zalim seperti bullying bertentangan dengan iman kepada hari akhir, namun bisa diperkuat dengan menambahkan contoh sikap yang mencerminkan keimanan tersebut, ya. Sikap kita, perilaku kita sehari-hari. Orang yang memang benar-benar beriman, betul-betul beriman kepada hari akhir, akan menjauhi perbuatan zalim dan berusaha berbuat adil serta menolong sesama, karena yakin setiap perbuatan akan mendapat balasan nanti di hari Mayyaman miskola daratin, Mayyaman miskola daratin, kelompok 2 juga sangat baik karena menunjukkan pemahaman mendalam tentang makna yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Kelompok 3, jawaban dari kelompok 3 ini sudah sangat baik. Siswa mampu mengklarifikasikan peristiwa kiamat suro dan kubro. Kiamat suro yang dimaksud adalah kiamat kecil, sedangkan kubro adalah kiamat besar. Dengan jelasan yang bagus tadi, yang telah ada yang bertanya dari apa? Siapa yang bertanya dari kejadian yang ada di pondok pesantren Al-Qasimi. itu termasuk kiamat Kubro. kiamat kecil. Terus pahami bahwa mengenal jenis-jenis kiamat membantu kita menyadari keterbatasan hidup kita di dunia dan mendorong untuk perbanyak amal soleh sebagai bekal menghadapi kehidupan di Akhirat. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 4. Jawabannya dari pertanyaan tadi cukup, ya, sangat baik sekali, menunjukkan pemahamannya yang kuat tentang sikap amanah dan transparan atau transparansi dalam mengelola keuangan di terus biasakan bersikap jujur, ya, kemudian disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap amanah, karena kejujuran dalam adalah bukti nyata dari keimanan kita dan akan dipertanggungjawabkan dalam setiap urusan pada hari kiamat nanti. Jadi sekarang kesimpulan terakhir dari tujuan pembahasan kita yang 3 di awal tadi, kesimpulannya yaitu iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa semua amal manusia akan mendapatkan balasan. Dengan memahami jenis-jenis kiamat, yaitu kiamat suro dan kiamat kubro, kita terdorong untuk selalu beramal baik, atau berbuat baik, berbuat kebaikan serta menjauhi perbuatan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian sudah tahu ada kiamat, pasti kalian ada kiamat suro, kiamat kecil, kiamat kubro, kalian terus berupaya berbuat baik supaya akhir dari kehidupan kita adalah baik yang disebut dengan husnul khotimah. Baik, terima kasih.
Pelajaran yang paling berharga di pertemuan kali ini adalah, ayo apa? Ingin selalu berbuat baik. Berbuat baik karena ada hari kiamat ya. Bagus. Ada lagi? Yuk kamu dulu. Membuat saya selalu ingin berbuat jujur. Buat saya takut berbuat jahat dan buruk. Pelajaran paling berharga bagi saya ialah beribadah Tuhan pada waktunya karena takut pada hari akhir dan mati husnul khotimah. Baik, cukup ya. Baik, kita lanjut saja kalau cukup. Baik anak-anak, sekarang kita asesmen ya. Saya akan memberikan tugas kepada kalian semuanya masing-masing, bukan kelompok ya, masing-masing sebanyak 5 pertanyaan dan dikerjakan dalam jangka waktu 5 menit dikumpulkan. Ya, siap? Jangan lupa nanti dikasih nama ya, dikasih nama yang jelas dengan nomor absennya, biar nanti saya tidak kebingungan. Baik anak-anak, waktunya sudah nyampe, silakan dikumpulkan ke depan ya. Silakan dikumpulkan sekarang. Sekarang saya akan menginformasikan pertemuan berikutnya minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang akikah ya. Sekarang kegiatan ini sudah selesai pada hari ini. Maka jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya yang membuka tadi. Itu silakan. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.